Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Himatul Munif, NPM 19103030050. Saya dari S1 Pendidikan IPA Universitas Tidar kelas A. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang gerak pada bidang miring dengan suatu permasalahan. Di sini permasalahannya adalah memindahkan benda ke truk. Uraian permasalahannya, dalam suatu tim itu ada pekerja tambang. Nah, kita diminta untuk merencanakan cara untuk memindahkan sebuah benda seberat 150 kg dengan cara didorong ke atas sebuah bak truk pengangkut pada ketinggian 1 meter dari permukaan tanah menggunakan bidang miring yang terbuat dari kayu yang kuat. Pada saat itu, hanya ada 12 orang pekerja yang bekerja untuk memindahkan benda itu yang memiliki gaya dorong rata-rata 200 Newton. Jika diketahui gaya gesek statik antara benda dan kayu sebesar 0,4 dan gaya gesek kinetisnya 0,3, maka kita bisa menyusun sistem kerja untuk memindahkan batu dengan bidang miring yang paling pendek. Kemudian buktikan rancangan ini menggunakan simulasi Scratch. Nah, di sini saya analisis permasalahannya terlebih dahulu. Diketahui masanya itu 150 kg, kemudian tinggi baknya 1 meter, jumlah pekerjanya 12 orang. Selanjutnya gaya dorong itu 200 Newton per pekerjanya. Koefisien statisnya itu 0,4 dan koefisien kinetiknya 0,3. Dari permasalahan itu saya dapatkan solusi. Yang pertama itu kita harus menghitung gaya gesek maksimalnya atau F maksimal. Di sini digunakan Fs maksimal. Kemudian langkah selanjutnya adalah membandingkan F atau gaya dorong dengan gaya gesek maksimalnya atau Fs maksimal. Selanjutnya kita lakukan penyelesaian. Nah, di sini kita lakukan penyelesaian dengan mencari Fx maksimal terlebih dahulu. Dengan rumus massa kali percepatan gravitasi dikali sin alfa dikali koefisien statisnya. Kemudian di sini kita gunakan datanya yaitu massanya 150 kg, kemudian percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dan alfanya 30 derajat. Di sini kita dapatkan jawabannya yaitu Fx maksimal sama dengan 150 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali sin 30 derajat dikali 0,4. Hasilnya adalah 300 Newton. Selanjutnya kita bandingkan Fs maksimalnya dengan sigma F. Fs maksimalnya itu bernilai 300 Newton dan sigma F-nya bernilai 2400 Newton. Di sini kita dapatkan persamaan yaitu nilai Fs itu kurang dari sigma F, maka benda akan bergerak dengan cara didorong ke atas dengan bantuan bidang miring. Nah, selanjutnya kita lihat pembuktian menggunakan aplikasi Scratch-nya. Baik, di sini kita gunakan when click ini untuk memulai aplikasinya berjalan. Selanjutnya kita setting posisi awal benda ini di X0 dan Y0. X0 dan Y0 yang kita gunakan adalah negatif 199 dan negatif 49. Kemudian kita gunakan tools go to X0, Y0. Selanjutnya kita setting variabel yang digunakan dalam perhitungannya. Yang pertama adalah massanya 150, jumlah pekerjanya 12, kemudian gaya dorong satu orangnya itu 200 Newton, koefisien statisnya 0,4 dan koefisien kinetiknya 0,3. Kemudian T atau waktunya 0, kemudian G-nya 10, alfanya 30. Selanjutnya kita setting rumus untuk mencari F. Di sini F-nya itu Fs maksimal. Nah, kita gunakan rumus massa ditambah gravitasi dikali sin alfa dikali koefisien statisnya. Kemudian kita cari jumlah gaya dorongnya. Dengan menggunakan rumus gaya dorong satu orang dikalikan dengan jumlah pekerja. Selanjutnya kita gunakan tool tambahan yaitu pen erase all, kemudian set pen color to ini untuk warna titik-titiknya nanti, kemudian set pen size to itu untuk
ukuran titik-titiknya. Selanjutnya, kita gunakan perbandingannya itu dengan tools if ini. Jika F kurang dari jumlah gaya dorong atau jumlah gaya dorong lebih dari F. Selanjutnya kita gunakan repeat until ini. Touching-nya itu H agar benda itu nanti berhenti di ujung. Kemudian kita gunakan pen up. Kemudian kita setting xt-nya dengan menggunakan rumus x0 ditambah 0,5 dikali g dikali t kuadrat dikali sin alfa kali cos alfa dikurangi koefisien kinetik dikali cos alfa dikali cos alfa. Selanjutnya kita setting yt-nya dengan rumus y0 ditambah setengah kali gt kuadrat dikali sin alfa dikurangi koefisien kinetik dikali sin alfa cos alfa. Kemudian kita setting juga Vt-nya dengan menggunakan rumus G dikali sin alfa ditambah koefisien kinetik dikali cos alfa dikali T. Kemudian gunakan go to x, xt, yt, dan pen down. Kemudian change T-nya 0,2. Di sini saya gunakan playgram ini untuk suara di setiap titiknya. Baik, langsung saja kita lihat. Nah, bisa kita lihat bahwa benda ini bergerak ke atas dan didapatkan variabel-variabelnya seperti yang tertera di gambar ini. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di sini. Nah, seperti itu bisa kita ketahui X0-nya sekian, Y0-nya, F-nya, M-nya, T, kemudian alfa, dan G. Selain itu, kita juga dapat ketahui Xt-nya, YT jumlah pekerja, koefisien statis, koefisien kinetik, Vt-nya jumlah gaya dorongnya, dan gaya dorong satu orangnya. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.